dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab, yakni dari Markus 15 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus pasal 15 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa di sorga, pada hari yang kudus Jumat Agung pada saat ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hendak merenungkan kasih setia Allah yang nyata melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus 15 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-41 kami bacakan demikian. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihatlah, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sabda Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami memilih tema dalam rangka ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus pada saat ini ialah perempuan-perempuan yang setia. Mari kita perhatikan bacaan tadi. Di situ dikatakan bahwa pada jam 12 sampai jam 3 sore di daerah itu terjadi kegelapan. Bahkan tepat pada pukul 3, Yesus lalu berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, kita akan menghayati kasih Kristus yang disalibkan sebagai wujud pendamaian Allah bagi kita untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Yang pertama, ketika terjadi kegelapan, itu adalah saat yang mengerikan. Dan saat itu juga Yesus berteriak sebagai orang yang tertinggal, orang yang berada dalam kesendirian. Saudara-saudara, mengapa Yesus mengalami kenyataan paling tragis itu? Sesungguhnya karena ia ingin merebut suatu tragedi yang harusnya dialami oleh manusia menjadi tanggungannya. Sebab apa? Karena manusia tidak mungkin mampu menanggung tragedi tersebut. Jadi kita bersyukur bahwa oleh kasih karunia Allah, kita mempunyai jalan untuk keluar dari sebuah dimensi hidup yang paling mengerikan, yaitu keheningan di mana Allah meninggalkan manusia. Dan Yesus masuk di situ menggantikan kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan penekanan ini, biarlah kita terus berpengharapan kepada Yesus. Apalagi di saat-saat ini kita menghadapi situasi yang kadangkala untuk sebagian orang sangat mencekam, menakutkan, dan mengkhawatirkan. Saya kira kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, walaupun kita tetap waspada dan menjaga diri. Hiduplah dalam pengharapan dan biarlah kita bersuka cita. Tadi malam putri kami memberikan refleksi Kamis Putih dan dia mengatakan seringkali pikiran kita lah yang mengganggu bahkan juga menghambat kita untuk maju. Itulah sebabnya dia mengatakan kalau hati kita gembira, maka kita akan hidup dalam suasana sukacita. Itulah sebabnya dia mengutip Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Dan saya setuju itu. Apalagi ada kemenakan kami yang bekerja sebagai tenaga medis di Karawaci, ketika dia merawat seorang bapak pasien COVID, dia mengatakan bahwa bapak itu sembuh sebab tiap hari dia bergembira, tiap hari dia bersukacita. Jadi dia memberitahu bahwa kalau kita gembira, kalau hati kita senang, maka kita akan mudah untuk dipulihkan. Berbeda dengan yang terlalu khawatir, yang terlalu takut, biasanya itu agak lama. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur pada hari ini dan karena itu kita harus bergembira karena dimensi yang paling menakutkan di mana saat orang ditinggalkan Allah telah dimasuki oleh Kristus dan dia menggantikan kita, dia menanggungnya. Lalu kemudian kita terbebas dari kondisi seperti itu. Sungguh kita harus bersyukur pada hari ini. Lalu dikatakan dalam pembacaan tadi, ketika dia berseru Eloi, Eloi lama sabatani, orang berkata, coba lihat, dia berseru-seru memanggil Elia. Maka ada seorang yang mengambil bunga karang, lalu kemudian menaruh dalam bulu, mencelupkan itu di anggur asam, lalu memberikan kepada Yesus. Karena di bagian Alkitab yang lain, Yesus berkata, aku haus. Saudara-saudara, ungkapan atau seruan Eloi, Eloi lama sabatani adalah ungkapan yang keempat dalam deretan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama perkataan Yesus itu adalah, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua perkataan Yesus kepada orang yang juga disalibkan bersama-sama dengan dia di sebelah kanannya, lalu orang itu memohon kasih karunia Kristus. Kemudian Yesus mengatakan saat itu kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan yang ketiga adalah ketika Yesus dari atas salib memandang ibunya, dia berkata, ibu inilah anakmu. Dan kemudian kepada murid-murid yang lain yang memandang dari jauh, lalu Yesus berkata, inilah ibumu. Perkataan yang keempat, inilah yang tadi kita baca, Eloi, Eloi lama sabatani. Lalu perkataan yang kelima, aku haus. Perkataan yang keenam, sudah selesai. Dan perkataan salib yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah aku menyerahkan nyawaku. Jadi saudara-saudara, ketika orang melihat bahwa Yesus berseru Eloi, Eloi lama sabatani, orang-orang berpikir bahwa dia memanggil Elia untuk menolongnya. Dan karena itu ada seorang yang mengambil bunga karang, mencelupkan ke anggur asam dengan bulu, lalu kemudian memberikan kepada Yesus untuk diminum. Karena waktu itu salah satu ungkapan Yesus, aku haus, seakan-akan mereka berpikir Yesus membutuhkan minuman. Lalu orang itu berkata, sambil menyuguhkan itu, dia berkata, kita tunggu apakah Elia akan datang. Saudara-saudara, penindasan, penghinaan dari awal sampai di atas kayu salib tidak berhenti diterima oleh Yesus. Tapi Yesus tetap menanggungnya. Dan sungguh perkataan-perkataan salib mau menggambarkan bahwa tidak ada sedikit pun di hati Yesus rasa kecut, marah, apalagi benci. Dia mengampuni orang-orang yang melakukan penindasan terhadapnya. Dia menyelesaikan tugasnya dengan agung, bahwa dia menyerahkan dirinya ke tangan Bapaknya. Dengan patron ini saya ingin menggambarkan, berjalanlah bersama Yesus. Apapun yang terjadi saudara-saudara, jangan menyerah. Yesuslah patron hidup kita. Norma Kristiani, etika Kristiani, etos kerja Kristiani bukan berpatokan pada bimbingan-bimbingan, filsafat-filsafat dunia, atau apapun. Kita punya patron adalah Yesus Kristus
yang menyelesaikan tugas Bapaknya sampai akhir tanpa mengeluh, tanpa marah. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kondisi sekarang ini, tidak usah khawatir, tidak usah kecut. Memang kalau terlalu sering menyaksikan, menonton, atau membaca berita mengenai COVID, kadang-kadang hati kita ini down. Saya punya teman mengalami down yang luar biasa, lalu kemudian dia berhenti untuk membaca berita beberapa hari baru dia dipulihkan. Saya juga kemarin keluar dari rumah lalu melihat itu ada biji kedondong. Saya langsung merinding karena saya melihat seperti virus COVID, ya, bayangan saya begitu ya, karena terlalu sering membaca. Jadi saudara, saya kira hari ini kita harus menuntaskan persoalan kita. Jangan takut. Kristus telah merebut kondisi-kondisi paling mengerikan untuk dia isi, untuk dia raih, untuk dia ambil, menggantikan kita, supaya kita tidak mengalaminya. Puji Tuhan. Yang terakhir, saya mau merefleksikan apa yang tadi saya sebut dalam tema perempuan-perempuan yang setia. Jadi kalau kita baca dengan cermat Alkitab, terutama Injil mengenai Yesus Kristus, dari 12 murid Yesus tidak ada satu perempuan. Tetapi bukan perempuan tidak disukai oleh Yesus atau tidak diperkenankan oleh Yesus, sebab dalam perjalanan pelayanannya ada banyak perempuan yang dia panggil, yang dia libatkan dalam pelayanan. Menakjubkannya adalah, saudara, meski mereka bukan murid yang dipilih, karena mereka adalah murid yang dipanggil dalam pelayanan dan menjadi murid diam-diam, tetapi mereka lah yang paling setia. Jadi kalau saya bayangkan dengan kondisi yang sekarang, begitu banyak perempuan-perempuan yang mempertaruhkan hidupnya sebagai tenaga medis. Mereka harus berjuang. Kawan pelayanan kami satu berjuang untuk merawat para pasien COVID. Ada juga anggota jemaat kami berjuang. Mereka tidak kemudian mundur karena takut terjangkit oleh atau terpapar oleh virus tersebut. Mereka berjuang, puji Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukan itu. Kita doakan supaya mereka tetap sehat adanya. Dari keseluruhan tenaga medis dalam pengetahuan saya, itu lebih banyak kaum perempuan. Jadi seolah-olah mereka sekarang mempertaruhkan dirinya seperti murid-murid Yesus yang diam-diam tadi para perempuan, di mana murid laki-laki menjauh, bahkan ada yang lari, mereka tetap setia mengikuti Yesus sampai di atas kayu salib. Saudara, jangan cari jabatan dalam pelayanan. Jangan cari nama. Yang diperlukan oleh Tuhan adalah kesetiaanmu. Hari ini kita mau meneguhkan kembali dalam diri kita. Setialah kepada Tuhan sampai akhir hayatmu. Karena itulah yang akan dikenang oleh Allah, dikenang oleh Kristus sebagai murid-murid yang setia. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.